Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Asep Awaludin. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 1 Curugumbar, Kecamatan Curugumbar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ulangi. Selamat pagi anak-anak. Oke. Sebelum kepada pembelajaran, silakan untuk disiapkan dulu oleh AM-nya. Silakan. Yang belajar mari kita baca doa mulai. Fitliani, Ibrahim, Aisyah, ada? Linda, Istia, Lucy, ada Mukti, dia ada? Rehan, Kenandra, Muhammad Ilham, Regina, Ibrahim, Muhammad Rian, Muhammad Ridwan, Muhammad Yusuf, Nafisa, Nuraini Cimul, Nuraini Kasura, Anita ada, Rafa, Rizky, kemudian Salsa, Sipa, Yusuf Wan, Rehan, siapa yang dekatnya? Zahwa, ada Zahwa. Ya, perhatikan. Sebelum ke materi, Bapak akan mengingatkan bahwa itu harus disiplin. Dan biasanya dari rumah itu berangkat sampai jam berapa?
motor nggak? Diusahakan itu dari rumah itu berjalan supaya kaki itu sehat, ya, kaki sehat. Usahakan. Kalau bawa motor itu dari rumah, aduh, gitu ya, biasakan. Kalau jalan sehat itu, sampai ke sekolah itu harus jam 7, ya. Kemudian jam 7:15 atau jam 8 kita masuk ke pembelajaran. Belajar seperti biasanya, ya, seperti itu. Yang selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi tentang sholat duha. Sholat duha itu seperti yang kita pelajari atau laksanakan pada setiap hari apa? Pas jadwalnya? Hari Kamis. Tapi sebelumnya akan Bapak ngecek tentang lagu Garuda Pancasila. Sekarang lagi trending ini. Sekarang yang nakal-nakal di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, akan diungsikan nantinya kemana? Barat. Nanti akan dilatih oleh militer. Makanya jangan nakal. Lihat di sosial media, di TV, di YouTube. Sekarang mah itu dikirim sama Pak siapa? Pak Neng. Ya, di mana? Diungsikan kan? Dilatih di Barat, di militer, ya, makanya jangan nakal selamanya. Wah, silakan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, supaya kalian itu cinta tanah air, karena Pancasila itu adalah merupakan dasar negara Indonesia yang berlambangkan burung Garuda. 1, 2, 3. Pancasila. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya matahari hingga menjelang zuhur. Usolli sunnatan duha raq'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha
wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan sholat duha. Silakan ditulis. Keutamaan sholat duha. Yang pertama adalah ini, setara dengan bersedekah untuk setiap persendian subuh. Silakan ditulis. Keutamaan sholat duha. 1. Setara dengan bersedekah untuk setiap persendian tubuh. Sudah ditulis? Silakan tulis.
Nah, perhatikan. Keutamaan sholat duha itu adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sholat duha dapat dilakukan dengan minimal berapa rakaat? 2. Maksimalnya berapa rakaat? Mau 4, mau 6, mau 8, mau 10, mau 12 boleh. Ya, paling sedikit itu berapa rakaat tadi? 2 rakaat paling sedikitnya. Mau 20 rakaat boleh. Mau buat 24 boleh, 26 boleh. Ya. Paling sedikit itu adalah berapa rakaat? 2 rakaat ya. 2 rakaat. Mau berapa rakaat pun silakan. Ya. Para ulama melaksanakan sholat sunnah itu tidak sedikit. Ya. Tidak sedikit. Di antaranya mereka itu melaksanakan sholat duha itu puluhan rakaat, bahkan ratusan rakaat, ya. Nah, kalau kita mah 2 rakaat pun juga, tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, tuh. Jadi keutamaan sholat duha itu yang pertama itu apa? Setara dengan bersedekah untuk setiap. Nah, itu dengan cara syukur kepada Allah. Melaksanakan sholat duha di samping melaksanakan syukur dengan yang lain, diantaranya pelaksanaan sholat duha. Kemudian yang kedua, termasuk sholat kaum awabin. Ya, termasuk sholat kaum awabin. Tadi di awal diterangkan bahwa sholat duha itu sama halnya dengan sholat sunnah awabin. Kenapa sholat sunnah awabin? Karena itu adalah untuk apa nanti awalnya? Melaksanakan taubat kepada Allah. Itu ya. Rasulullah bersabda di sini ada di hadis yang artinya tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Sholat duha adalah sholat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Nah itu yang kedua ya. Keutamaan sholat duha itu yang pertama tadi apa? Ya, tulisan. Yang pertama. Nah, yang kedua termasuk sholat awabin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini yang ketiga. Mendapatkan istana di surga. Mendapatkan istana di surga. Orang yang dawam itu artinya terus-terusan melaksanakan sholat duha, jadi tidak ada hentinya. Presiden Indonesia yang tidak Presiden Indonesia yang tidak tertinggal melaksanakan sholat duha itu diantaranya Pak Habibie. Dia itu setiap hari melaksanakan sholat sunnah duha dalam keadaan apapun, ya. Dia suka melaksanakan sholat duha. Di samping itu banyak, ya, para pejabat-pejabat yang lain, terutama para kiai, para ulama yang tidak terlewat melaksanakan sholat duha. Atau apa juga tadi kita melaksanakan sholat duha ataupun siapa saja yang ingin melaksanakan sholat duha minimal melaksanakan sholat duha itu berapa kan? 2 maksimal berapa ya? Itu mendapatkan istana di surga. Yang keempat, dicukupkan kebutuhan dunia. Orang yang dawam melaksanakan sholat duha itu mendapatkan istana di surga. Istana di surga itu, ya, tidak akan terhitung nikmatnya, ya. Beda lagi dengan surga dunia. Kalau surga dunia mah itu hanya sekejap, hanya sementara. Kalau istana di surga mah, wah, tidak akan terhitung, ya, waktunya. Kemudian kenikmatannya pun juga tidak akan terbanding
bandingkan dengan di dunia. Di dunia mah cuma beberapa gelintir. Kalau surga mah kenikmatan di surga itu adalah 99. Yang satu itu di dunia kan, ya. Itu. Kemudian, nah ini Rasulullah mengatakan barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Itu 12, ya. Nah, 12. Makanya kalau mau melaksanakan sholat duha itu 12 rakaat, bukan 4. Kenapa kita melaksanakan sholat sunnah duha 4 rakaat setiap pagi? Nah, apa-apa. Kan juga minimalnya melaksanakan sholat duha itu berapa rakaat? 2. Di rumah sholat duha. Kita lanjut untuk pembagian tugas nih. Nanti ada lembar yang harus kalian isi seperti ini. Nah, ini, ya. Silakan untuk dibagi kelompok, 5 kelompok atau 6. Oh, silakan. Ya. Oke, boleh masuk. Ya. Ini 1, 2, 3. Ayo, masuk di kelompok mana? Ayo, itu udah aja itu. Kita kelompok. Nah, itu masuk kelompok itunya. Kemudian ini udah ya. Bagian, masuk aja kelompoknya. Masuk kelompok kita. Geser ke tangan geser. Geser ke gitu. Geser. Ya, satu kelompok kita. Sama ini. Ya, satu geser. Kemudian di situ di tulisan, sok lihat di bawah. Nah, itu dibaca dulu, ya. Sok silakan baca. Nah, tugas yang harus isinya, ada nggak? Sok silakan. Ya, boleh, sok boleh ikut. Silakan. Nanti ini diisi ya. Ini, ya sok. Perhatikan, kelompok 1 sebutkan perbedaan sholat duha dan tahajud. Tadi pertama itu adalah oleh Bapak disampaikan itu perbedaannya di niat, ya, di niat. Kemudian yang kedua di doa. Nah, seperti itu. Ya, silakan. Ini kelompok terakhirnya. Oh, baca soalnya apa? So sebutkan. Ya. Oke. Beri tepuk tangan. Ayo. Itu adalah pertama itu tuliskan tadi coba lihat. Tuliskan jumlah rakaat sholat duha. Udah dikatakan tadi berapa rakaat? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Nah, seperti itu. Kemudian coba lihat kelompok selanjutnya. Lihat nih. Ini kapan sholat duha dilaksanakan? Jawabannya adalah dari mulai terbitnya matahari atau pagi. Oh, kelompok selanjutnya apa ini?
duha itu niatnya adalah usolli sunatan duha. Rokaat ini ilahi. Tahajud itu adalah usolli sunatan tahajud, itu perbedaannya adalah niat. Kemudian yang kedua adalah di doa. Seperti tadi, doa itu adalah Allahumma inna duha tauka. Tadi itu tuh itu. Sebentar dia ingat. Itu nih, silakan kelompok berikutnya. Gua sini di depan. Oh, lihat jawabannya. Soalnya tuliskan urutan tata cara sholat duha. Yang pertama apa? Niat. Kemudian takbiratul ihram. Terus membaca doa iftitah. Kemudian 4 membaca Fatihah, membaca surah pendek. Kemudian ruku, bangun dari ruku, sujud, bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian membaca tahiyat. Kemudian membaca salam. Ayo, kelompok selanjutnya, silakan bawa sini. Banyak. Ini tuliskan urutan sholat duha. Pertama niat, niat tadi sudah dijelaskan. Kemudian 2 takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca surah pendek, kemudian ruku, bangun dari ruku, duduk di antara 2 sujud, membaca tahiyat, membaca salam. Ini ada yang ketinggalan, yaitu setelah niat itu, setelah takbiratul ihram itu adalah membaca doa iftitah. Yo, coba lihat. Ini soalnya adalah sebutkan keutamaan sholat duha. 1, setara dengan bersedekah untuk setiap persediaan tubuh. Yang kedua, termasuk sholat kaum awabin. Yang ketiga, mendapatkan istana di surga. Tuh. Kemudian dicukupkan kebutuhan di dunia. Tuh. Kemudian 5, diampuni dosanya. Kelompok terakhir. Silakan. Nih. Tuliskan urutan tata cara sholat duha. Pertamanya, kemudian takbiratul ihram, membaca iftitah, kemudian membaca Fatihah, membaca surah pendek, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian membaca tahiyat, dan terakhir adalah baca salam. Tuh, ya. Nah, itu semua jawabannya 90%. Ada yang masih kurang tepat di jawabannya ya. Di jawabannya masih ada yang kurang. Akan tetapi jawaban ini sudah mencapai 90%, berarti mendekati kepada betul ya. Nanti di rumah silahkan kalian baca lagi tentang materi sholat sunat duha. Ada kan di bukunya? Ya, di bukunya ada. Nah, perhatikan. Ini ada soal yang harus kalian tulis sekitar tadi yang telah aku sampaikan ya. Nanti dibagi ke kelompok ya, bagi kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya. Silakan oleh kalian jawab sesuai dengan yang ada di perintah di situ ya. Ini kelompok 2. Kapan sholat duha dilaksanakan? Silakan untuk ditulis. Kemudian yang ini kelompok berapa? 3. Tuliskan jumlah rakaat sholat duha ya. Kemudian kelompok 1 mana kelompok 1? Oke. Kelompok 1 disuruh apa itu? Sebutkan perbedaan sholat duha dan tahajud. Ya, sok silakan ditulis. Ini apa ini? Kelompok ya, udah. Sok. Di sini tuliskan urutan tata cara sholat duha. Silakan ditulis. Kemudian itu apa? Ya, sok ditulis. Tulis. Silakan untuk dijawab pertanyaannya ya. Sok, silakan. Nanti setelah ditulis di situ, ketua kelompoknya nanti untuk membacakan di depan ya.
Ayo silakan diisi. Pertanyaannya silakan diisi untuk diisi. Udah diisi? Nah. Udah beres semua? Silakan kelompok ini berapa ini? Dua. Silakan maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Depan. Pertama bacakan dulu soalnya ya. Soalnya bacakan dulu. Nanti ini sini. Tuh. Keras. Kapan sholat duha dilaksanakan? Jawabannya Dari mulai terbitnya matahari atau pagi hari. Oke, dari mulai terbitnya matahari sampai atau pagi hari. Oke, ayo kelompok selanjutnya. Silakan ke depan. Tuliskan jumlah rakaat sholat duha. Oke, jawabannya? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. 7 rakaat, 8 rakaat. Ya, udah. Ayo, itu. Pak maju ke depan. Kelompok selanjutnya. Sebutkan perbedaan sholat duha dan tahajud. Ya. Satu niat doa. Ulangi. Sebutkan perbedaan sholat duha dan tahajud. Pertama diniat di mana? Niat. Kemudian? Ya, udah. Sok, Neng, itu kelompok itu. Ayo maju ke depan. Loh. Itu, tegar, silakan tegar. Apa soalnya? Baca, silakan. Sebutkan keutamaan sholat duha. Sok, baca. Dua. Ya, tiga. Terus. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian itu kelompok selanjutnya. Udah belum? Silakan ke depan. Baca soalnya, tuliskan urutan sholat duha. Ya, sok. Yang pertama apa? Ya. Ya. Terima kasih. Ayo, itu yang dua lagi. Silakan nih. Ayo. Sing tarik. Ya. Baca soalnya apa? Ya, silakan dibaca. 1. Ya, terus. Ya, 3. Terus. Ya, terus. Ya. 9.
duha itu merupakan sholat yang dilaksanakan pada pagi hari. Minimal pelaksanaan sholat duha itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian keutamaan sholat duha itu diantaranya adalah untuk diampuni dosa yang melaksanakan sholat duha. Kemudian akan diberikan surga di mana nanti? Hah? Ya. Kemudian akan diberikan rezeki yang tak terbatas. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pelajaran berikutnya kita bertemu lagi dengan pembelajaran atau materi yang berbeda. Silakan untuk ketua